Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Arendani, Prodi MI NIK 2401011012 yang ingin mempresentasikan materi Pancasila yang berjudul Negara dan Konstitusi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya kembangkan di chapter 2, yaitu yang berjudul Keberadaan dan Tujuan Konstitusi. Konstitusi memiliki peran penting dasar hukum tertinggi dalam sebuah negara. Mafremde menyatakan bahwa konstitusi lahir dari gagasan kedaulatan rakyat. Rousseau menegaskan bahwa konstitusi adalah bentuk perjanjian sosial yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah namun tetap dalam pengawasan rakyat. Esensi konstitusionalisme atau dari Mahfud MD. Negara hukum, rule of law, kekuasaan pemerintah tunduk pada hukum. Hak-hak sipil warga negara menjamin kebebasan dan hak dasar rakyat di bawah perlindungan konstitusi. Bambang Wijayanto menambahkan bahwa konstitusi harus menjamin kekuasaan publik hanya dapat dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi. Kedaulatan rakyat dilakukan dengan prinsip demokrasi universal dan kesetaraan suara. Eksekutif dipilih secara demokratis. Fungsi konstitusi menurut Joelianto. Fungsi normatif menjamin hak-hak warga negara. Fungsi struktural menjadi kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan. Melepas kekuasaan dari kontrol otoriter penguasa, menetapkan batas dalam menjalankan kekuasaan. Isi pokok konstitusi Sri Sumantri. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Struktur fundamental negara. Pembagian kekuasaan secara konstitusional. Miriam Bugiardo menyatakan bahwa konstitusi sebaiknya mengatur tentang organisasi negara, terus legislatif, eksekutif atau yudikatif. Hak asasi manusia, prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara. Larangan terhadap perubahan sifat tertentu UUD. 3. Penetapan dan perubahan konstitusi. A. Penetapan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Penetapan ini bersamaan dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Penetapan tersebut memenuhi unsur negara atau rakyat bangsa Indonesia, wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Pemerintahan dipimpin oleh Soekarno-Hatta, berdaulat ke dalam dan keluar. B. Cara perubahan konstitusi. Menurut Robert Carr, perubahan konstitusi bisa dilakukan dengan tata cara di luar Undang-Undang Dasar melalui Undang-Undang Organik, penafsiran oleh pengadilan legislatif atau presiden. Perubahan formal melalui prosedur resmi. Terdapat dua teknik: renewal mengganti seluruh isi UUD, amandemen mengubah sebagian isi UUD, tradisi perubahan Undang-Undang Dasar, tradisi Eropa. Baik, sepertinya sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan atau saya kembangkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.